Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar limit tak hingga bentuk akar. Dalam video ini kalian akan diberikan berbagai variasi soal beserta penyelesaiannya plus bonus cara cepat. Ini adalah 4 soal yang akan kita selesaikan. Soal yang pertama akan saya berikan penyelesaian dengan sesuai konsepnya. Dengan itu nanti ada poin di mana kalian akan dipahamkan bagaimana cara mencari cara cepatnya. Jadi dipelajari dengan baik ya, sehingga untuk soal-soal berikutnya kalian bisa menggunakan langsung dengan cara cepatnya. Soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 dikurang akar X kuadrat dikurang X dikurang 2. Jadi untuk penyelesaian ini kita akan menggunakan sesuai dengan konsep. Kemudian nanti ada poin-poin yang bisa kita perhatikan dan menjadi rumus untuk cara cepat untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Jadi penyelesaiannya yaitu bentuk limit bentuk akar seperti ini adalah dengan mengalihkan bentuk akar sekawannya. Saya tulis di sini limit X mendekati tak hingga. Jadi soalnya adalah akar X kuadrat plus 4X min 5 dikurang akar X kuadrat min X min 2. Ini cara pengerjaannya dengan mengalihkan akar sekawannya. Maksudnya bagaimana akar sekawan? Jadi kita cek di sini tandanya adalah negatif, berarti sekawannya bernilai positif dengan fungsi yang sama. Kita tulis akar dikali X kuadrat plus 4X dikurang 5 ya, ditambah ini ya, ditambah akar dari X kuadrat min X min 2. Jadi yang dimaksud dengan sekawan di sini, kalau di sini dikurang, di sini dijumlah. Per ya dibagi dengan fungsi yang sama supaya tidak mengubah nilai dari soal. Jadi X kuadrat plus 4X dikurang 5 ditambah akar X kuadrat min X min 2. Kemudian ada sebuah konsep yang harus kalian pahami sebelum melanjutkan ke yang berikutnya ya. Jadi konsep yang harus kalian pahami adalah apabila ada A ditambah B ya, dikurang dikali A dikurang B, ini hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ada dua bilangan penjumlahan dan pengurangan. Kalau dikalikan maka hasilnya adalah kuadrat dari bilangan pertama dikurang kuadrat dari bilangan kedua. Seperti ini ya. Nah, begitupun kalau misalnya bilangan ini dalam bentuk akar. Akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, ini sama dengan kalau dia tidak dalam bentuk akar maka hasilnya dalam bentuk kuadrat. Kalau dia dalam bentuk akar maka hasilnya berarti tidak dalam kuadrat, A dikurang B, seperti ini ya. Nah, konsep ini yang harus kalian pahami untuk menyelesaikan rumus ini, menyelesaikan soal ini. Jadi seperti ini. Jadi kita anggap yang ini adalah sebagai akar A, yang ini adalah sebagai akar B. Ini sebagai akar A, yang ini akar B. Kita lihat akar A dikurang akar B dikali akar A ditambah akar B. Berarti kita langsung bisa menggunakan hasilnya adalah ini A dikurang B. Tuliskan di sini. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga. A-nya berapa? A-nya yang ini ya. X kuadrat ditambah 4X min 5. Ini yang A
dikurang, hati-hati kalau pengurangan kita pakai dalam kurung ya, dikurang B-nya yang mana? X kuadrat min X min 2 karena yang bawah tadi yang ini ya, yang bawah tadi dikalikan dengan 1 kan ya, berarti kita tulis di sini akar X kuadrat plus 4X min 5 ditambah akar X kuadrat min X min 2. Oke, kita selesaikan ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Kita cek di sini apakah ada yang bisa, ini kan dalam bentuk ini pengurangan ya, kita kalikan masuk dulu. Kalau kita kalikan masuk, ini negatif dikali X kuadrat, negatif dikali negatif, negatif dikali negatif ya, jadi positif ya, ini positif. Oke, saya tulis di sini, kurungnya kita buka semua, X kuadrat plus 4X min 5 ini dikalikan negatif X kuadrat, jadi positif X positif 2 ya, dibagi ini tetap akar X kuadrat plus 4X min 5 ditambah akar X kuadrat min X min 2. Oke, ada yang bisa kita coret karena hasilnya 0 ada ya. Oke, X kuadrat dengan negatif X kuadrat. Kemudian ada lagi ini ya, yang serumpun 4X ditambah X hasilnya berapa? Hasilnya 5X. Oke, kita tuliskan di sini sama dengan limit X mendekati tak hingga, berarti yang atas 4X ditambah X 5X negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3 per ya, yang bawah tetap X kuadrat plus 4X min 5 ditambah akar ya X kuadrat min X min 2. Oke, kemudian untuk menyelesaikan bentuk seperti ini ya, tetap kita menggunakan konsep seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu bentuk rasional itu bentuk pecahan ya. Jadi kita membagi dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi ini karena ini dalam bentuk akar, kita lihat penyebutnya ya, patokannya penyebutnya. Dalam bentuk akar ini adalah X kuadrat, berarti kita semua yang bawah ini kita bagikan dengan X kuadrat. Yang atas karena tidak dalam bentuk akar, maka akar dari X kuadrat berapa? Sama dengan X, berarti yang atas kita bagi dengan X. Oke, saya tuliskan di sini ya. Oke, saya tuliskan di sini. Untuk limit X mendekati, jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga, yang atas tadi kita bagikan dengan X semua ya, 3 per X. Kemudian yang bawah karena dia dalam bentuk akar, berarti yang bawah tadi ini ya, yang ini X kuadrat dibagikan dengan X kuadrat ditambah 4X dibagikan dengan X kuadrat dikurang 5 dibagikan dengan X kuadrat. Begitu juga yang sebelah sini ya, yang satunya ini. Oke, kurang panjang ini, ditambah akar ya X kuadrat dibagi X kuadrat dikurang X dibagi X kuadrat, yang ini ya, dikurang 2 dibagi X kuadrat. Oke, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Kita cek di sini, ini bisa kita coret ya, hasilnya 5. Yang ini tidak bisa, berarti tetap saja. Yang ini hasilnya berapa? 1. Yang ini kita coret X-nya, berarti yang di sini tersisa X-nya 1 saja. Ini tetap. Ini hasilnya berapa? 1. Yang ini kita coret, berarti yang bawah kuadratnya yang kita coret, yang ini tetap. Berarti kita peroleh hasilnya ya, limit X mendekati tak hingga adalah 5 dikurang 3 per X ya,
dibagi dengan akar dari 1 ditambah 4 per X dikurang 5 per X pangkat 2. Ditambah yang satunya lagi 1 dikurang 1 per X dikurang 2 per X kuadrat. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di limit tak hingga fungsi rasional ya, bahwa kalau ini tak hingganya kita masukkan ke dalam X, maka semua yang dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti saya bisa menulis di sini 5 dikurang 0 dibagi ya. Berarti yang tersisa di sini adalah akar 1 ditambah ini 0 ya, 0 0. Di sini akar 1 dikurang 0 dikurang 0 berarti akar 1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 5 dibagi akar satunya ada 2 akar 1 atau 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya 2 1 per 2. Seperti dia hasilnya. Nah, ini tadi adalah penyelesaiannya dan kita dapat hasilnya adalah 2 1 per 2. Kita bisa cek, kita bisa deteksi dari rumus ini ya, dari rumus ini yang sudah kita selesaikan bahwa hasil akhirnya ya ini nanti untuk soal-soal dengan tipe yang sama seperti ini kita melihatnya mudah saja. Jadi karena ini dikalikan dengan akar sekawan, negatif dikalikan dengan positif, maka dia hasilnya nanti pasti negatif dengan konsep rumus yang ini kan, sehingga nanti yang X pangkat 2-nya ini, yang X yang depannya ini pasti hilang karena sama ya kan. Kemudian yang belakang ini pasti dia juga akan hasilnya 0 kalau sudah tak hingganya kita masukkan seperti ini ya kan. Pasti dia yang belakang angka-angka yang belakang ini pasti hasilnya 0. Yang bawah juga seperti itu. Dengan soal yang tipe yang sama, maka yang akan kita gunakan adalah X pangkat tertinggi yang di depan ini saja. Karena yang belakang ini nanti pasti hasilnya akan 0 0 0 0 0 ini 0 ya kan. Sehingga kalau kita deteksi dari penyelesaian ini, maka yang akan kita gunakan hanyalah yang tengah, angka yang tengah ini berapa? Positif 4, kemudian yang tengah yang kedua ya kan. Jadi nanti hasilnya adalah angka tengah yang pertama dikurang angka tengah yang kedua ya. 4 dikurang 1 hasilnya berapa? 5. Kemudian yang bawah karena di sini 0 0 0 0 karena nanti hasilnya kan 0 kalau limit tak hingganya udah dimasukkan. Berarti yang akan terpakai hanya yang depan ini saja. Yang ini dengan yang ini. Angka koefisiennya ya, angka koefisiennya 1 1. Berarti hasilnya dilihat di sini karena di sini kan koefisiennya 1 ini. Ini 1. Akar 1 ditambah akar 1, 2 akar 1. Kalau di sini 2 berarti 2 akar 2. Ya kan? Kalau di sini 3 berarti 2 akar 3. Karena dia ada 2 kali. Nah, sehingga untuk rumus yang cara cepatnya itu akan seperti ini. Rumus cara cepatnya kita bisa tuliskan di sini. Jadi rumus cara cepat cepatnya ya. Kalau ada AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar AX kuadrat, karena dia angkanya ini harus sama ya, ditambah
PX plus Q. Yang dua angka di belakang ini boleh berbeda. Ini boleh minus ya, boleh minus. Jadi nilai limit X tak hingganya ini sama dengan seperti yang tadi sudah kita deteksi, yaitu angka yang tengah ini. Angka yang tengah dikurangi angka yang tengah ini. Ya, angka yang tengah dikurangi angka yang tengah. Yang kedua berarti B dikurangi P per. Kemudian yang bawah adalah 2 kali akar yang tengah ini, ya kan? Tadi yang ini, yang bawah ini ya. Yang bawah koefisiennya, bukan X pangkat 2-nya tapi koefisiennya. Berarti yang mana? Ini. Ini saya tulis di sini ya. Ini yang A-nya. A-nya harus sama. Berarti 2 akar A. Ini adalah cara cepatnya. B dikurang P dibagi 2 akar A. Ya, ini ada 2 soal yang tadi. Yang satu yang tadi kita akan mengerjakan dengan cara cepat ya. Dengan cara cepat. Jadi kita deteksi di sini A ya, A-nya berapa? Ya, A-nya berarti kan yang langsung saja ya, kita langsung saja. Kita cek aja yang tengahnya. Yang tengahnya mana? Ini tadi sebagai B ya kan. Kemudian ini sebagai apa tadi? Q ya, negatif 1. Kemudian sama yang A-nya kan ini harus sama kan ya. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 ya kan, sama dengan 1. Berarti kan tadi rumusnya adalah apa rumusnya? Rumusnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A ya. B-nya kan yang ini B ya. Ini sebagai B, yang ini sebagai Q. Nanti kita tuliskan 4 dikurang 1 dibagi 2 akar 1. Hasilnya berapa? 5 dibagi 2. Hasilnya 2/1/2. Sama kan seperti yang tadi? Mudah ya caranya. Oke. Berarti yang ini juga sama. Kalian lihat aja yang tengah. Yang tengah yang mana? Yang tengah ini. Nah, tengah pertama dikurang tengah kedua, ya kan? Dibagi 2 akar yang pinggir ini. Berarti hasilnya berapa ini? Kalian bisa mencari langsung saja. Tengah pertama negatif 7 dikurang tengah yang kedua 2 dibagi 2, karena akar 3-nya kan ada 2 ini. Yang A-nya ini ya kan, 2 akar 3. Jadi ini ada 3, ini kan sebagai A, ini sebagai A ya kan, harus sama. Jadi hasilnya sama dengan ada berapa? Negatif 9 dibagi 2 akar 3. Kalau seperti ini ingat, di dalam matematika harus dirasionalkan. Dirasionalkan berarti dikali dengan 2 akar 3 dibagi 2 akar 3. Ya kan, ada bentuk akarnya ini. Ya, atau dikalikan akar 3 dengan akar 3 juga boleh. Ya, bisa langsung seperti ini. Berarti ini sama dengan hasilnya adalah berapa? Negatif 18 akar 3 dibagi berapa ini? 4 kali 3 ya, 4 dikali 3. Kita bisa sederhanakan lagi, bisa negatif 18/12 akar 3 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 6 ya, atas dibagi 6, bawah dibagi 6, berarti hasilnya adalah negatif 3/2 akar 3 ya. Inilah hasilnya. Mudah ya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu bagaimana dengan soal yang tipenya seperti ini. Apakah bisa kita menggunakan cara cepat? Bisa, tapi harus kita olah dulu soalnya. Kenapa? Karena yang sebelah kanan ini tidak dalam bentuk akar. Ya, sebelah kanan ini tidak dalam bentuk akar. Maka ini harus kita jadikan bentuk akar.
Jadi yang ini ya, yang kanan ini harus dijadikan dalam bentuk akar. Nah, ini yang kita cari, yang kita selesaikan terlebih dahulu. Oke. Jadi sama dengan ya, limit X mendekati tak hingga, ini saya tuliskan, yang sebelah kiri adalah X kuadrat min 3X min 4. Ini kita jadikan dalam bentuk akar, saya tuliskan dalam bentuk akar ya. Nah, X plus 1, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, kalau seperti ini aja mengubah nilai. Supaya tidak mengubah nilai, berarti yang dalam harus kita kuadratkan. Kenapa? Karena saya contohkan misalnya angka atau bilangan 3. Bilangan 3 ini sama saja dengan 3 pangkat 2 kita akarkan. Sama kan? 3 pangkat 2, 9 kita akarkan kembali menjadi 3. Nah, sama dengan ini. Jadi X ditambah 1 pangkat 2 diakarkan. Supaya tidak mengubah nilai. Karena yang kita perlukan adalah supaya dia dalam bentuk akar kedua-duanya. Kemudian ingat, kalau mengerjakan seperti ini ya, X ditambah 1 pangkat 2, maka harus kita jabarkan satu persatu. Bisa langsung X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, tapi lebih amannya ya kita jabarkan di sini ya. Kita jabarkan di sini. X ditambah 1 pangkat 2 berarti ini sama dengan X ditambah 1 dikali X ditambah 1. Kita kalikan satu-satu. X dikali X kuadrat. Kemudian X dikalikan 1, X. 1 dikalikan X, 1 dikalikan 1, hasilnya 1. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1. Kalau kalian bisa dengan cara cepat, X kuadrat ya, 2 dikali X dikali 1, 2X, 1 pangkat 2. Oke. Saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan di sini. Limit X mendekati tak hingga, ini X kuadrat min 3X min 4 dikurang, ini sudah dalam bentuk penjabarannya, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kemudian langsung saja kita bisa pakai cara cepat ya. Kita lihat tengah yang pertama dikurang tengah yang kedua dibagi A-nya, 2 akar A. A-nya berapa di sini? A-nya 1. A-nya 1, ya kan? Berarti langsung saja ini hasilnya adalah tengah yang pertama negatif 3 dikurang tengah yang kedua 2 dibagi akar 1, ya kan? A2 akar 1. Berarti sama dengan berapa di sini? Negatif 5 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 21/2. Mudah ya? Oke. Untuk soal yang terakhir ya, soal yang terakhir sama seperti yang soal nomor 3 tadi, hanya saja yang sebelah kiri tidak dalam bentuk akar. Maka kita harus menyelesaikan ini dulu dalam bentuk akar. Berapakah bilangan dalam bentuk akar yang nilainya sama dengan 3X ditambah 1? Kita selesaikan ya. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga, ini dalam bentuk akarnya berarti 3X ditambah 1 dipangkatkan 2. Nilainya sama ya. Hanya kita perlu bantuan dalam bentuk akar, jadi harus kita kuadratkan. Nah, kemudian di sini akar 9X kuadrat min 5X min 4. Ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kalau ini dengan cara cepatnya ya. 3X ditambah 1, kalau tadi kan dengan perkalian pelangi ya. Kalau ini cara cepatnya, silakan kalian pilih mana yang menurut kalian mudah. Kalau cara cepatnya itu adalah kalian ingat bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini, A ditambah B pangkat 2, itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, ini. Oke, jadi A kuadrat
ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kalau bisa kalian gunakan cara cepat ini, menurut saya lebih mudah. Jadi ini hasilnya berapa? Hasilnya langsung A kuadrat, 3X pangkat 2, 9X kuadrat. Ingat 3-nya juga dikuadratkan. 2AB, 2 dikali 3X dikali 1 berarti 6X. 1 pangkat 2, 1. Ya, atau kalian menggunakan cara seperti tadi, berkalian pelangi, silahkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Di sini berarti saya tuliskan limit X mendekati tak hingga. Ini dalam bentuk yang sudah dijabarkan, yaitu 9X kuadrat plus 6X plus 1 dikurang akar dari 9X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Nah, kalau seperti ini karena sudah sama bentuknya dalam bentuk akar dua-duanya, maka kita langsung bisa menggunakan cara cepat, yaitu seperti yang tadi, tengah yang pertama dikurang tengah yang kedua, kemudian ini adalah A-nya. A-nya berapa? 9 ya. Oke, hasilnya kan rumusnya kan tadi di awal B dikurangi Q dibagi 2 akar A, kan seperti itu. Tengah yang pertama, tengah yang kedua. Tengah yang pertama adalah 6 dikurangi tengah yang kedua adalah negatif 5 dibagi 2 akar 9. 2 akar 9 berarti berapa di sini? 6 dikurang 5 berarti berapa? Ditambah ya. 11 dibagi 2 dikali akar 9 berapa? 3. Berarti sama dengan 11 dibagi 6. Oke, seperti ini. Atau menggunakan pecahan campuran juga bisa. Berarti 11 dibagi 6 itu 1. Ya 1, 5/6. Oke, ini hasilnya.